Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Hidup oleh Iman. Satu ayat yang umum yang sering kali kita baca. Mari kita baca ulang kembali ini ayat firman Allah Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Saudara ya, Roma 1 ayat 17. Mari sama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Judul firman Allah pagi ini saya ambil dari ayat yang barusan kita baca, saudara, hidup oleh iman, atau Anda bisa catat hidup dengan iman, sama saja lah ya, hidup oleh iman, hidup dengan iman. Mengapa penting pagi ini kita mendengar pengajaran ini? Ya, mengapa penting untuk kita memahami pengajaran firman Allah tentang hidup oleh iman atau hidup dengan iman? Jawabannya adalah ini. Karena ternyata banyak kita dapati, saya banyak menjumpai melihat ada banyak orang Kristen konsep imannya itu keliru. Banyak orang percaya bicara iman, menjalani iman, tapi konsep imannya keliru. Dan masalahnya begini, ya, mereka yang paling banyak bicara tentang iman, mereka juga yang paling gagal paham masalah tentang iman. Gitu. Ada orang bicara iman, berkata iman itu tentang perasaan. Ada orang mengkaitkan iman bicara tentang apa? Keadaan. Dan saya mau pastikan dua-duanya ini pasti salah. Ya, kalau kita mengkaitkan iman hanya sebatas kepada perasaan, saya tahu sih ya, kita sama-sama ngerti hidup manusia kita semua punya perasaan. Saya tidak berkata bahwa iman itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan perasaan. Ingat, kita punya perasaan. Tetapi ketika iman kita hanya membataskan sebatas pada perasaan. Ya, iman kita nanti pasti ikut sama perasaan kita. Iman kita akan mudah diombang-ambingkan sama perasaan yang kita punya. Nanti iman kita tergantung sama perasaan. Perasaan kita bagaimana moodnya. Perasaannya lagi naik, iman ikut naik. Perasaan kita lagi turun, ya iman kita ikut turun gitu. Dan biasanya perasaan itu kita sama-sama tahu kalau kita orang ini ikut sama kalender. Ya, biasanya gitu kebanyakan orang pada umumnya. Kalau kalendernya tanggalnya semakin tua, makanya imannya pun ikut tua, tambah turun, saudara ya. Itu kan yang terjadi. Kenapa banyak orang Kristen imannya mudah goyah, mudah terombang-ambing? Karena dipermainkan sama perasaan. Pesan saya, jangan imanmu ikut sama perasaan. Nanti gampang digoyang sama perasaan. Saya pastikan, iman yang kalau kita kaitkan, bataskan sama perasaan, ini pasti salah, pasti nggak benar. Ya, sama dengan juga dengan yang kedua. Kalau kita bicara iman, kita kaitkan dengan keadaan, ya dipermainkan sama keadaan yang kita alami, gitu ya. Kalau keadaannya baik, ya imannya ikut baik. Tetapi bagaimana kalau keadaan kita sedang tidak baik, lalu apakah menjadikan iman kita jadi nggak baik? Makanya dua-dua ini pasti salah, saya pastikan. Iman nggak bicara keadaan, iman juga nggak bicara perasaan. Kalau kita bicara keadaan misalnya uang lagi banyak sama kita, lagi punya uang, rupiah lagi bagus di tangan kita, dalam hidup kita, imannya ikut bagus. Rupiahnya berkatnya naik, omset kerjaan kita lagi bagus naik, imannya ikut naik kan. Tapi coba ketika keadaan kita lagi gak baik, kerjaan lagi gak baik, rupiah, materi, uang yang ada pada kita lagi turun, lalu apakah iman ikut turun? Itu yang terjadi. Saya cuma sekedar ingatkan di akhir tahun 2021. Jangan dipermainkan sama keadaan. Sebab iman gak bicara keadaan. Iman gak bicara perasaan. Ya, kalau percaya begini ya. Mau perasaan yang kita alami, mau keadaan yang kita hadapi. Perasaan kita, keadaan kita, itu gak pernah bisa hancurkan kita. Selama kita punya iman yang sejati, iman yang benar, keadaan kita pasti baik-baik saja. Walaupun kita rasa, tapi keadaan saya begini loh pendeta, lagi turun omsetnya.
Perasaan saudara mungkin lagi nggak baik. Saya mau ingatkan, perasaan kita seperti apapun juga rasanya. Maupun keadaan kita yang kita katakan keadaannya begini loh pendeta. Tetap akan baik-baik selama iman kita itu benar. Makanya iman yang sejati, iman yang benar itu tidak pernah kita dapatkan dari kondisi keadaan sama perasaan. Kalau kita bergantung sama perasaan sama keadaan, nggak pernah dapat iman yang benar. Iman yang benar itu membuat keadaan kita baik-baik saja. Nah, yang menarik mungkin saya terangkan dari ayat ini saudara ya. Kita baca ulang sekali lagi deh ayat ini, Roma pasal 1 ayat 17 ya. 1, 2, dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tertarik dengan kata di Roma 1 ayat 17 kata ini, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Lalu akhirnya dikatakan sebab orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman itu dimulai dari bertolak dari iman. Kata bertolak dari iman itu berarti titik awalnya di sini. Jadi kita itu orang beriman percaya pada Yesus, titik tolaknya dari iman. Ya, bertolak dari iman itu berarti startnya di sini awalnya. Awal titiknya di sini. Orang percaya pada Yesus ya dari mulai iman kan. Tetapi jangan lupa, setelah kita berawal dari iman percaya pada Tuhan, terus hidup kita dipimpin sama iman, memimpin kepada iman. Jangan sampai perasaan yang memimpin kita. Itu loh maksudnya. Jangan sampai keadaan situasi kita, kondisi kita, itu yang memimpin kita. Kalau keadaannya takut, ketakutan memimpin kita. Kalau keadaan cemas, ketakutan, khawatir dalam diri kita, ya itu memimpin kita. Jangan sampai di akhir tahun ini ketakutan yang memimpin kita. Harus iman yang benar memimpin kita. Ya, makanya bertolak dari iman mulai awalnya, terus hidup kita dipimpin oleh iman. Mau ada masalah, mau ada kesulitan, mau ada tantangan, mau keadaan kita situasi yang tidak baik, tetap hidup kita dipimpin oleh iman. Sekali iman kepada Tuhan, tetap iman kepada Tuhan Yesus. Hidup tetap dipimpin sama iman, jangan goyah. Ya, baru kemudian kita ngalami seperti ada tertulis. Ini powerful. Orang benar, perhatikan, akan hidup oleh iman. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bertolak dari iman dan terus menerus setiap hari hidup dipimpin oleh iman, kita ngalami ayat ini bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya. Ya, kata hidup oleh iman berarti Tuhan suruh sama kita, Tuhan inginkan hidup kita itu bergantung kepada iman. Kata bertolak dari iman, memimpin kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini mengajar kita begini loh, saya simpulkan. Bahwa yang namanya iman itu, kita butuhkan iman itu bukan hanya pada waktu ada masalah. Karena bertolak dari iman, terus hidup dipimpin sama iman, baru kita ngalami orang benar itulah Anda dan saya pasti hidup oleh iman kita. Disuruh bergantung sama iman. Hidup oleh iman itu maksudnya hidup kita mesti bergantung sama iman itu bukan sewaktu-waktu. Justru hidup oleh iman itu artinya iman itu menjadi kebutuhan keseharian kita. Bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita butuh iman. Bukan sewaktu-waktu. Nah banyak kita repotnya begini. Kita merasa butuh iman waktu ada masalah. Loh ini kan salah ya. Nanti ketika kita kena masalah yang berat, sakit misalnya, baru kita sadar, oh saya butuh iman. Saya butuh iman yang kuat Pak. Nanti ketika pekerjaan goncang, ekonomi goncang, bisnis ngalami masalah yang berat, baru Anda berkata, sekarang saya memang betul-betul harus butuh iman. Apakah kita membutuhkan iman hanya pada waktu masalah? Nah banyak orang sadar butuh iman itu pada waktu hadapi masalah yang berat. Padahal gak seperti itu. Hidup kita itu mesti bertolak dari iman. Terus iman memimpin, menuntun kehidupan kita. Baru kita ngalami orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sebetulnya gerak kita
yang kita lakukan itu harus oleh iman. Iman itu membuat kita hidup. Orang benar, perhatikan kalimatnya ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini yang bikin kita hidup kalau Anda tahu. Yang percaya katakan amin. Iman yang bikin kita hidup. Makanya saya dorong saudara lewat firman Allah ini begini. Apapun gerak kita di dunia ini ya, yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan iman. Kerjakan oleh iman. Seperti saya melayani Tuhan, saya harus melayani bertindak dengan iman. Saya mesti melayani bergerak dengan iman. Sama dengan saudara kerja, saudara bisnis, lakukan dengan iman. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita, urusan dengan istri, urusan dengan suami, orang tua, urusan dengan masa depan anak, sekolahkan anak, bahkan mengatasi masalah, semua urusan-urusan hidup kita. Masalah yang segudang, masalah begitu banyak. Mari bergeraklah, lakukan itu dengan iman oleh iman. Sebab semua yang kita kerjakan oleh iman, itu pasti hidup. Iman menghidupkan itu. Pelayanan jadi hidup karena bergeraknya dengan iman. Bagaimana dengan pekerjaan? Sama. Semua pekerjaan bisnis yang kita bergerak lakukan dengan iman. Pekerjaan saudara dijamin pasti hidup. Karena iman yang menghidupkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini menghidupkan. Saya mau bertanya di antara saudara. Siapa di antara saudara yang mulai merasakan ini agak mati pendeta kerjaan saya. Rezekinya enggak kayak biasanya pendeta. Saudara tahu caranya bagaimana hidup kembali usaha saudara. Keuangan saudara, rezeki saudara, maafkan saya. Teman-teman pendeta pelayanan. Kenapa kadang-kadang kita mengalami stagnasi. Bagaimana yang stuck, bagaimana yang mulai mengalami awal-awal kematian. Bisa bangkit hidup kembali, bergerak dengan iman kembali. Bertindak dengan iman. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan oleh iman dengan iman. Dengan iman yang benar kepada Tuhan, itu dihidupkan. Jadi penting loh ya, iman yang benar itu penting. Iman yang benar kepada Tuhan yang benar, itu akan membuat kehidupan kita baik-baik saja. Tetap hidup. Mau tahun berapapun, keadaan apapun, bukan tahun kok yang menentukan. Setiap tahun ya begini keadaannya. Selalu ada banyak hal yang susah diprediksi. Tapi saya percaya, mau tahun sukar orang katakan, mau orang katakan tahun yang sulit. Anda orang benar di dalam Tuhan akan tetap hidup. Karena imanmu benar kepada Tuhan. Nggak cukup hanya iman yang besar. Lebih penting iman yang benar daripada besar. Iman besar sih perlu. Saya bilang bukan tidak perlu loh, perlu juga. Tetapi kalau besar tapi bukan kepada yang benar, yang kita yakini, ya gak ada gunanya juga ya. Memang iman harus besar, karena iman besar mengerjakan perkara besar. Kalau kita iman kecil, ya mengerjakan perkara yang kecil. Saya berharap pada bagian kalimat ini Anda jangan salah tangkap. Tetapi memang lebih penting itu iman yang benar, kepada pribadi yang benar. Itu membuat kita betul-betul hidup saudara. Nah di dalam Alkitab, kalimat firman yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu ada 4 ayat. Ada 4 kata, 4 ayat Tuhan katakan di dalam Alkitab. 3 perjanjian baru, 1 perjanjian lama. Saya sengaja pagi ini ingin membacakan ayat ini satu persatu 4 ayat ini. Supaya apa? Supaya mantap iman kita. Bahwa iman itu bukan dibutuhkan sewaktu-waktu. Ya. Waktu kita punya masalah, hanya pada waktu punya masalah kita butuh iman enggak? Setiap hari itu butuh kebutuhan harian kita. Iman itu. Kita lihat yang kedua, Galatia pasal 3 ayat 11. Sama-sama kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 11, 1, 2, dan 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus juga mengulang perkataan ini, dikatakan kepada jemaat di Galatia yang sedang menghadapi persoalan, menghadapi goncangan ketakutan. Perkataan Paulus menguatkan pun berkata hal yang sama. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini menghidupkan loh. Masalah kita akan dihidupkan, bukan kalah tapi menang selama ada iman yang benar.
Kita lihat ayat lagi perjanjian baru. Satu dalam Ibrani ini saudara ya. Pasal 10 ayat yang ke-38. Mari bersama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat ini jelas mengajar kepada kita, hadapi kesukaran, hadapi kesulitan. Kita jangan jadi orang yang lemah, jangan jadi orang yang menyerah, jangan jadi orang yang putus asa, mengundurkan diri dari Tuhan. Aku tidak berkenan kepadanya. Yang Tuhan ingin, yang Tuhan berkenan, kita percaya orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jangan mundur. Hari ini percaya gini, selama Anda punya iman yang benar kepada Tuhan, begini, keadaan saudara akan baik-baik saja. Itu perasaan saudara, jangan dihancurkan sama perasaanmu. Jangan dipermainkan sama perasaanmu, termasuk keadaanmu. Tapi keadaanku tidak baik pendeta, jangan jadi orang mengundurkan diri. Lemah iman saudara, tetap hadapi masalahmu dengan iman. Sebab orangku yang benar kata Tuhan akan hidup oleh iman. Jangan menyerah hari ini. Ya, iman itu perlu. Hadapi dengan iman. Nanti saya terangkan. Hadapi dengan iman itu apa maksudnya. Karena iman itu abstrak kan. Satu ayat lagi dulu kita lihat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sama-sama kembali kita baca ayat ini. Habakuk 2 ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Membusungkan dada, ya itu nggak lurus hatinya. Ini bicara kesombongan, menghadapi persoalan, hadapi hidup di dunia dengan kehebatan, merasa diri hebat. Tuhan nggak katakan nggak begitu caranya. Hadapi hidup di dunia ini dengan iman yang benar. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Tetap bicara iman, tetap bicara percaya. Di sini dikaitkan iman sama percaya sama, saudara ya. Tuhan mau hadapi apapun bukan dengan kekuatan kita, dengan gelar kita, koneksi kita. Hadapi dengan percaya, hadapi dengan iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Jadi Tuhan mau pagi ini saudara ya, apapun gerak kita di dunia ini sebagai orang yang rohani, orang yang benar, lakukanlah dengan iman. Hadapi oleh iman. Coba kita bandingkan, cuman saya mau bandingkan supaya Anda dapat satu pengertian yang baru, terbuka pengertian wawasan kita. Bandingkan dengan orang di dunia ini. Orang di dunia termasuk kita berarti ya. Baik kita orang percaya maupun orang gak percaya. Kita masih hidup di dunia. Perhatikan. Saya cuma kasih bandingan supaya terdorong iman kita. Dalam dunia ini orang itu hidup dengan uang. Semua gerakan dengan uang. Nanti saya gantikan uang itu dengan iman. Harusnya kayak begini gitu. Di dunia ini semua tidak akan terlaksana kalau tidak ada uang. Tidak ada uang, tidak jalan. Tidak ada uang, tidak tercapai. Tidak ada uang, tidak terlaksana. Semua mesti uang. Ukurannya uang di dunia. Gerakannya, mobilisasinya uang. Tidak ada uang, tidak jalan. Itu di dunia saudara ya. Ya memang begitu kenyataannya. Maafkan kalau saya pakai contoh yang paling gampang. Kita maaf katanya mau buang air kecil, mau kencing. Di toilet umum, kalau nggak ada uang, nggak jalan loh, nggak bisa. Karena kita akan ditarik, diminta suruh bayar 1.000 kah atau 2.000. Coba kalau kita nggak punya uang sama sekali, nggak jalan loh. Mau kencing saja nggak bisa loh. Bayangin, nggak tercapai mau kencing saja harus ada uang. Mau makan, butuh uang. Orang tidur 1 hari saja di rumah kontrakan, itu makan uang loh. Ya, karena ngontrak. Apalagi tidur di hotel, tambah banyak makan uang. Traveling, jalan-jalan, rekreasi itu makan uang, butuh uang. Gak ada uang, gak bisa jalan. Coba sebutkan, kasih contoh kepada saya, apalagi menurut saudara. Ya, semua loh kayaknya mau jalan, mau makan, mau kemana saja. Itu mau sekolahkan anak, ada sakit mau ke dokter, butuh uang gak? Uang, gak ada uang, gak bisa ke dokter. Semua gak jalan, gak gerak, gak ada uang. Saya cuma kasih analogi bahwa di dunia ini gak ada uang, gak bisa. Gak ada uang, gak jalan. Itu di dunia, ukuran orang dunia. Nah sekarang saya mau tarik saudara pada sebagai orang benar dalam dunia rohani. Kita itu kan orang rohani, geraknya dalam dunia roh, dunia rohani. Untuk kita bisa bergerak dalam dunia ini, itu perlu iman.
Orang di dunia mau makan butuh uang. Ya, mau apa saja harus uang, karena semua makan uang, perlu uang. Gak ada uang, gak jalan. Dalam dunia rohani pun sama. Gak ada iman, gak hidup. Gak ada iman, gak jalan. Gak ada iman, gak gerak. Gak ada iman, gak tercapai. Kita mau hidup suci, butuh iman. Kalau ada tuh gerakannya iman. Anda mau taat, saya mau taat pendeta sama firman Allah sama Tuhan. Butuh iman. Gak ada iman, gak terlaksana. Berhenti mandek di tengah jalan, gak kuat kita. Butuh iman hidup suci. Taat sama firman, butuh iman. Mau diberkati sama Tuhan, terima mujizat, ya butuh iman. Apa saja coba katakan sama saya. Semua perlu iman. Hidup benar, hidup suci. Anda mau ibadah saja seperti pagi ini datang kepada Tuhan, butuh iman kan. Kalau nggak ada iman mustahil kita mau bangun pagi-pagi cari Tuhan. Enggak lah, orang berkata semua itu butuh iman saudara ya. Mau sembuh dari sakit butuh iman. Kalau Anda ingin mengalami kemenangan dihidupkan oleh Tuhan, itu butuh iman loh. Semua gerakan dalam dunia rohani butuh iman. Gak ada iman, gak gerak. Melayani Tuhan butuh iman. Makanya saya pernah kasih contoh sama saudara, saya tunjukkan sekali lagi gambar ini. Musa ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu jelas dengan iman, bukan dengan uang. Ya. Meskipun Musa punya uang, tapi dia nggak bisa pakai uang. Kalau dia pakai uang, nggak mampu. Bayangkan, Israel 3 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, kurang lebih. Ada yang bilang 2 juta. Tapi saya pakai patokan apa yang saya pernah belajar di sekolah Alkitab. Guru-guru saya, ada yang bilang 2 juta, ada yang 3 juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi mayoritas guru-guru saya berkata, ya kurang lebihnya 3 juta orang lah yang keluar dari tanah Mesir. Mereka yang ada di padang gurun itu kurang lebih 3 juta orang. Coba kalau Musa keluarkan Israel dari tanah Mesir pakai kekuatannya, pakai kemampuannya, pakai kehebatannya, pakai uang misalnya. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka kalau pakai uang? Uang jumlah yang besar dari mana didapat uang? Satu hari makan 3 kali, 3 juta orang, 3 porsi. 3 porsi kali 3 juta orang, 9 juta porsi. Duit dari mana? Belum minumnya. Satu hari berapa sih orang butuh minum? Kalau dipakai mandi, satu hari 2 kali mandi, berapa liter? Gak usah ngomong mandi lah, gak usah mandi. Minum saja di padang gurun. Kita normal di sini mungkin 2 liter minimal lah ya. Mungkin 3 liter lah paling irit minum di padang gurun 3 liter. Sangat irit. 3 kali 3, 9 juta liter. Dari mana coba mau beli air segitu banyak? Kalau dengan kemampuan, dengan kekuatan sendiri, dengan uang, nggak mampu Musa. Tapi Alkitab katakan Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan iman. Makanya laut tertutup, laut Teberau. Itu terbuka karena dengan iman. Musa angkat tongkatmu dengan iman, terbelah itu laut. Selalu ada kejutan, surprise kuasa Tuhan dinyatakan, surprise-nya ada. Ketika tidak ada makanan, langit menurunkan makanan dari sorga itu mana. Ketika mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Coba di padang gurun dari mana ada burung puyuh. Itu Tuhan yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Untuk 3 juta orang loh saudara burung puyuhnya daging. Bahkan ketika nggak ada air, Alkitab katakan apa? Gunung batu yang keras mengeluarkan air. Bagaimana bisa keluar air? Dengan iman. Kita lihat di sini. Israel sekalipun di padang gurun mereka tidak mati loh kelaparan. Tetap kenyang perutnya, tetap tercukupi kebutuhan mereka, bahkan makan minum mereka selalu Tuhan adakan. Nggak mati, kenapa nggak mati? Kenapa mereka hidup? Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan keadaan yang menentukan saudara. Bukan perasaanmu, saudara percaya begini. Perasaan saudara, keadaan kita, itu gak bisa hancurkan kita selama ada iman. Keadaan kita akan tetap baik-baik saja. Lihat Israel di padang gurun yang kering. Mereka gak kerja, gak menabur. Tetap baik-baik saja. Kenapa? Iman. Mengeluarkan bangsa ini dengan iman. Dan mereka harus jalani hidup dengan iman. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Tetap baik-baik saja kan. Walaupun keadaannya berat di padang gurun. Keadaan gak bisa hancurkan kita. Saya gak tahu seburuk apa keadaan saudara. Keadaanmu akan tetap baik-baik.
Itu kan perasaanmu yang berkata, aduh parah Pak masalahnya. Mungkin berat masalah yang sudah hadapi. Tapi percaya, hadapi hidupmu dengan iman, saudara ya. Nah, persoalannya ketika kita bicara tentang iman, iman itu kan abstrak. Ya, iman itu nggak kelihatan. Kita itu dari kecil, kalau Anda Kristen dari kecil, dari anak-anak, kita sudah diajari sama papa mama kita, sama pendeta kita udah diajari. Kita betapa pentingnya hidup oleh iman. Selalu kalau kita punya masalah, kita datang kepada orang yang lebih rohani. Kita sharing sama seseorang, ceritakan masalah kita. Masalah saya berat loh Ci, kok Pak Bu masalah saya ini. Selalu lawan bicara kita orang Kristen itu berkata begini, hadapi masalahmu dengan iman. Percaya dengan iman, nanti kamu pasti menang. Itu nasihat. Selalu diajarkan pentingnya iman, pentingnya percaya. Nah pertanyaan saya begini, apakah iman itu hanya sebatas percaya? Hadapi dengan percaya. Apakah iman itu hanya sebatas percaya? Makanya saya pernah bilang sama saudara, kayaknya memang kita itu perlu ditolong. Kadang jemaat perlu ditolong. Langkah praktis hidup dalam iman itu kayak apa? Tindakan percaya itu seperti apa? Apakah iman hanya sebatas percaya? Tiru Musa. Dalam kisah ini, dia keluarkan dengan iman, tapi tindakan nyata. Coba kita lihat satu contoh ya, 1 Samuel pasal 17. Ini kisah tentang Daud melawan Goliat. Cerita ini menarik. Nanti kalau ada baca ayat ini di rumah saudara, karena waktu mungkin gak usah dibaca ya. Karena ayat ini akan keseharian kita baca ayat ini. Ketika Daud menghadapi Goliat, Daud keluarkan kata-kata begini, hai Goliat, engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Pedang, tombak, lembing itu bicara kekuatan manusia kan, kekuatan dunia. Ini alat perang yang canggih. Tapi Tuhan, Daud ngomong sama Goliat, kamu menghadapi aku dengan kekuatanmu, dengan kekuatan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku menghadapi engkau. Daud ngomong apa? Dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan aku menghadapi engkau. Saudara lihat, kisah tentang Daud dan Goliat itu praktek iman loh. Bukan sekedar percaya, tapi tindakannya nyata. Aku menghadapi kau dengan kuasa Tuhan. Dia gak dipimpin sama perasaannya. Kalau ngikutin perasaan dia takut. Kalau lihat keadaan dia pasti kalah. Tapi lihat, keadaan kita mungkin seperti Daud, tapi tetap baik-baik saja. Daud, dia gak kalah, tapi menang. Dia hidup loh, gak mati. Saul barangkali termasuk dengan rakyat Israel berpikir, aduh Daud pasti dicincang kayak daging bakso sama si Goliat. Daud pasti kalah. Kalau dibikin perhitungan kalkulasi, ya pasti kalah lah Daud. Keadaannya Daud pasti buruk lah, pasti cilaka Daud. Tapi keadaannya Daud tetap hidup itu. Tetap menang tuh, kenapa? Karena orang benar itu akan hidup oleh iman. Saudara lihat perkataan Daud. Jadi salah satu praktek iman itu bukan sekedar oh percaya hadapi, lihat perkataannya. Jadi sebetulnya keadaan kita, perasaan kita itu menentukan kualitas kita. Ya. Kalau kita mulai dituntun sama ketakutan, ya sampai di situ kualitas iman kita. Praktek percaya iman tuh lihat dari perkataannya kelihatan. Kamu menghadapi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Lihat kata-kata Daud. Dengan percaya berkata, tetapi aku menghadapi kau dengan kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Yakin betul yang namanya Goliat. Kelihatan kualitas iman. Dari mana? Dari perkataan. Makanya jangan ulang-ulang kesulitan kita. Selalu kita berkata, besar masalahku, besar kesulitanku. Di situ kelihatan kualitas imannya. Iman gak bisa diukur. Percaya itu abstrak, ya sulit gak bisa dilihat. Tapi bisa kelihatan dari mana? Dari tindakan kita, dari perkataan kita. Kelihatan kualitas iman kita. Dari omongan kita kelihatan iman kita kepada Tuhan. Makanya salah satu perkataan iman, memang salah satu yang bisa merubah keadaan kita adalah perkataan iman kita. Tuhan kan pernah mengajar sama Musa. Musa berkata kepada gunung batu itu, berikan air. Berkata, Tuhan suruh kita berkata. Hidup mati kita ditentukan oleh apa? Mulut kita, perkataan kita. Makanya salah satu bentuk daripada tindakan iman itu bukan sekadar percaya, tapi memperkatakan dengan iman. Memperkatakan dengan percaya. Dan saya percaya Alkitab katakan orang benar itu akan hidup oleh iman. Saya kasih contoh lagi. Matius 8 ayat 10 sampai 13. Ayat 10
dan 13, berarti loncat ya. Saya baca ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini yang ada dalam perwira Kapernaum tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Karena imannya yang besar, ayat 13 yang alami ini. Sama-sama kita baca. Matius 8 ayat 13, 1, 2, dan 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, pulanglah, pergi, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dan yang dia percaya itu jadi. Percayanya bagaimana? Lihat tindakan percayanya orang ini. Berkata kan, oke. Ketika dia menyatakan kesulitan hambanya yang menderita mau mati, Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Aku sembuhkan hambamu. Ada tahu jawaban perwira ini kepada Yesus? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Gak usah datang, cukup katakan sepatah kata saja firmanmu. Perkataanmu itu aku percaya hambaku sembuh. Itu tindakan iman loh. Iman itu abstrak, tapi kelihatan dari omongannya. Satu kata firman aku percaya, pasti sembuh. Terjadi sembuh. Dari perkataan, saudaranya. Kelihatan kualitas iman. Perasaannya di dalam hati tahu kita, oh dia percaya betul. Jangan dipermainkan perasaan yang takut tadi. Dipimpin sama itu, tapi iman yang memimpin kita. Yang dikatakannya, itu yang jadi. Sama dengan Petrus. Karena engkau Tuhan yang mengatakannya, aku tebarkan jalaku. Walaupun gagal semalam-malaman. Bisnis yang gagal Tuhan ubah jadi keberhasilan, tindakan yang nyata. Saya berharap kita punya tindakan percaya, iman semakin jelas. Lewat perkataan, lewat tindakan kita. Nah, saya tutup dengan ini, saudara perhatikan. Bergairahlah mencari iman, seperti contoh tadi, seperti orang dunia bergairah mencari uang. Orang dunia termasuk kita yang di dunia ya. Kalau urusan mencari uang, gak usah diajari kita. Ya, orang kalau urusan mencari uang itu bisa mencuri. Itu dunia, bukan rahasia lagi. Orang bisa korupsi. Gara-gara uang orang bisa berkelahi. Gara-gara orang mencari uang, orang bisa tinggalkan ibadah, lupakan Tuhan. Saking bergairah cari Tuhan. Ada istilah apa ya? Ya, gila kerja gitu ya. Ya, mania work, gila kerja. Orang bisa begitu. Ya, sampai dia kasih tulisan papan di tokonya begini. Hari libur tetap buka. Kadang banyak orang kesan, hari Minggu tetap buka. Jadi dia gak sempat ibadah. Boleh sih setelah ibadah buka silakan. Tapi banyak papan tulisan, hari libur tetap buka. Jadi urusan cari uang, orang dunia gak usah diajari termasuk kita. Udah ngerti. Ya. Bahkan orang itu sampai gak ada hari libur, dia kerja terus. Orang itu ya, tapi heran kita orang gereja anak Tuhan. Kenapa kita gak bergairah cari iman? Kenapa sih orang cari uang? Supaya punya banyak uang. Sebab ketika dia punya banyak uang, terkumpul banyak uang, dia mikir gini, bisa beli semuanya. Kan begitu kan filosofi dunia. Makin banyak uang ngumpul sama kita, saya bisa beli semuanya Pak. Banyak hal saya bisa beli. Ini saya bisa beli, ini saya bisa beli. Mahal tapi saya bisa beli karena banyak uang. Orang kalau banyak uang bisa beli semua dan bisa beli banyak macamnya. Kalau ada punya banyak iman bagaimana? Oh, bisa mengatasi banyak hal, bisa lakukan banyak hal, bukan hanya mengatasi sakit, mengatasi masalah yang berat, mengatasi dagang Anda bisa, butuh banyak. Makanya ada ayat, tapi kenapa ya? Kita itu gak mau bergairah cari iman yang banyak. Bagaimana cara banyak iman? Roma 10:17. Ya, Alkitab katakan bahwa iman itu timbul dari, coba munculkan boleh Kak ayatnya multimedia. Ya, Roma 10:17. Iman itu timbul dari pendengaran. Lalu kalimat kedua, pendengaran oleh firman Kristus. Ada dua kali kata pendengaran. Nah ini dia, terima kasih. Sama-sama kita baca, coba kita kunci deh dengan ayat ini. Roma 10 ayat 17, 1, 2, dan 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dua kali kata pendengaran. Nyadar gak selama ini kita baca ayat ini? Dua kali kata pendengaran. Iman itu timbul, iman itu datang sama kita. Jadi kuat iman kita karena mendengar dua kali. Pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Disuruh dengar banyak firman. Itu loh maksudnya, terus dengar firman. Ya, supaya banyak iman sama kita.
Orang di dunia ini kalau semakin banyak uang tambah seneng. Ya kita ini kadang-kadang kalau firman Tuhan kepanjangan sudah komplain. Ibadah kepanjangan pendeta udah protes kita. Ya, terlalu banyak ibadahnya, terlalu banyak firmannya gitu. Tapi orang dunia dikasih uang yang banyak, gak ada yang berkata kebanyakan dikurangi, gak ada saudara ya. Dikasih gaji banyak, dikurangi, gak ada. Tapi kita ibadah pengennya dikurangin, ya kan? Dengan firman pengennya dikurangin gitu. Ya, nggak bisa. Makanya masa-masa sukar di akhir tahun ini bahkan mengawali tahun 2022 banyak mendengar firman, banyak baca firman, perbanyak datang sama Tuhan. Karena pada waktu kita datang sama Tuhan kita belajar firman. Pada waktu kita mendengar firman, timbul iman. Iman semakin banyak. 2022 ada butuh iman yang semakin banyak itu. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Hadapi masalah dengan iman. Dan saya percaya dengan iman yang banyak. Ibaratnya gini loh saudara ya. Kalau Anda punya uang saudara ya, 100 ribu. Bandingkan dengan uang cuma punya koin 500 rupiah. Mau beli nasi bungkus saja nggak bisa. Kecil uangnya. 500 rupiah keping logam. Nggak bisa beli nasi bungkus. 500 rupiah Pak saya punya. Kalau 100 ribu, dapat 10 nasi bungkus itu barangkali saudara ya. Lebih banyak uang, lebih banyak kita bisa beli. Tapi coba kalau iman kita kayak 500 keping ini saudara ya. Mau bisa bikin apa coba saudara? 2022 kalau imanmu kayak 500 keping ini. Anda bisa lakukan apa? Gak bisa bikin banyak hal. Saya berdoa pagi ini Anda bisa nangkap pengajaran firman Allah ini. Betapa kita butuh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman bikin kita hidup. Kerjaan hidup, rumah tangga hidup. Disertai Tuhan dengan kemenangan yang luar biasa.